Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, salam belas kasih hati kudus Yesus. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam berkat Tuhan. Hari ini Rabu, tanggal 8 September 2021. Kita awali dengan berdoa, mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, serta meresapkan dalam hidup kita. Marilah kita buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 1 ayat 18 sampai 23. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dara akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, hari ini gereja pesta Santa Perawan Maria. Selamat dan profesiat bagi saudari, lembaga, dan gereja yang berlindung pada Santa Perawan Maria. Semoga berkat keteladanannya kita semakin bertekun dalam iman dan terbuka hati untuk ambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Pesta kelahiran Santa Perawan Maria mengingatkan kita betapa agung dan mulianya karya penyelamatan Allah bagi umat manusia. Ia memilih Bunda Maria, perawan suci yang tak bernoda, sebagai Bunda Yesus. Yesus hidup dalam pelukannya dan dalam hikmat Allah. Kita sangat menghormati dan mengasihi Bunda Maria. Mengasihi Bunda Maria menghantar kita kepada Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, dalam bacaan pada hari ini, kita juga akan belajar dari Santo Yusuf yang dihadapkan pada suatu pilihan. Dalam diri Yusuf timbul rasa ragu dan konflik batin saat ia mengetahui tunangannya hamil. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Di satu sisi, Yusuf tidak ingin Maria bernasib malang karena ia pasti dirajam oleh masyarakat Yahudi. Di sisi lain, ia tidak dapat menerima kenyataan itu dan berupaya meninggalkan Maria dengan cara menceraikannya. Ia tidak ingin mempermalukan martabat tunangannya di depan publik. Namun Yusuf berpikir bahwa dengan cara inilah keputusan yang terbaik. Yusuf digerakkan oleh Roh Allah untuk membatalkan niatnya menceraikan Maria setelah mengetahui duduk perkaranya. Tanpa tawar-menawar, ia menerima Maria dengan hati yang teguh. Yusuf menerima penugasan Tuhan sebagai sebuah kehormatan yang mesti dijalaninya dengan bertanggung jawab.
Tuhan ingin agar kita juga memiliki hidup yang taat kepada sabda Tuhan. Ketaatan kita kepada sabda Tuhan akan membentuk karakter hidup kita semakin lama semakin baik, menjadikan kita bijaksana dalam hidup dan bahkan dalam berbuat kasih dan menjadi berkat bagi sesama. Ketaatan kita kepada sabda Tuhan akan memproses hidup kita semakin berkualitas dan semakin memuliakan Allah. Kita yang dahulu seorang yang pemarah, sekarang menjadi orang penyabar. Kita yang dahulu pendendam, sekarang menjadi seorang yang pengampun. Kita yang dahulu seorang yang mementingkan diri sendiri, sekarang menjadi peduli kepada orang lain. Demikian seterusnya. Marilah kita mohon rahmat Tuhan agar kita dimampukan meneladan Santo Yusuf yang taat, setia pada kehendak Allah, menjadi rekan kerja Allah dalam karya keselamatan dan dalam hidup kita setiap hari. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas keteladanan Bunda Maria yang memberikan dirinya dalam sejarah keselamatan dan akan Santo Yusuf suaminya yang tulus hati, taat, dan setia pada kehendak Allah untuk mewujudkan karya keselamatan-Mu. Berkatilah kami, anugerahkanlah rahmat-Mu, agar kami pun dimampukan untuk ikut ambil bagian dalam karya keselamatan-Mu lewat hidup harian kami dalam terang sabda. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat. Tuhan memberkati kita semua.